Halo semuanya. Kalian pernah gak sih lihat postingan di sosial media ada orang posting beli PC rakitan gaming tapi nggak bisa gaming, nggak bisa main Cyberpunk katanya. Padahal spesifikasinya dikatakan udah pakai Intel Core i7 kelas paling tinggi nih, dan dia beli di harga yang bisa dibilang mahal juga. Jadi salahnya di mana? Rata-rata orang yang kena scam ini adalah orang-orang yang pingin PC rakitan gaming yang sudah jadi. Jadi dia pengennya itu terima beres aja, karena memang mungkin gak mengetahui part-part PC. Bisa jadi kenapa si pembeli ini ngeluh gak bisa main game Cyberpunk padahal sudah pakai Intel i7. Mungkin karena i7 nya generasi pertama, generasi purba, yang gak mungkin lah bisa main game AAA keluaran sekarang. Contohnya aku pernah nanya di Facebook Marketplace, ada orang jual PC rakitan bekas dengan GTX 1060 Intel i5 Gen 4 di harga 4 juta. Aku tanya dong, bisa nggak tanpa GPU? Kalau tanpa GPU berapa harganya? Si penjual bilang harganya di 3 juta. Kalau nggak dijelasin lebih lanjut atau aku sebagai pembeli tidak meminta penjelasan karena nggak mengerti, bisa saja aku beli itu PC di harga 4 jutaan dengan GTX 1060 karena melihat udah Intel i5 nih dan juga udah GTX, ya kan? Kalau aku itu sebagai orang awam. Padahal kalau aku lebih riset lagi dan mencari tahu lebih dahulu tentang part-part PC, aku bisa dapetin spesifikasi yang sama dengan harga di bawah 4 juta. Ini aku udah hitung-hitung di marketplace dengan part-part bekas dan ada juga beberapa yang baru. Total keseluruhannya tanpa GPU cuma 2 juta, kurang sedikit banget. Aku bisa dapat SSD, HDD dan PSU baru. Kalau ditambah dengan GTX 1060 6GB, totalnya itu 3 jutaan kecil, gak sampai 4 juta. Lihat, aku bisa dapat harga lebih murah. Kalau ngerti part-part PC, itu pun masih bisa di-press lagi budgetnya. Kalau mau nerima SSD, HDD dan PSU bekas, sebenarnya kalian bisa rakit PC dengan budget gak terlalu besar tapi masih bisa mainin game. Tapi perlu diingat juga kalau budgetnya sangat terbatas, game yang bisa dimainkan juga terbatas. Begini, kalau kalian ingin beli PC rakitan gaming yang sudah jadi dari tokonya, entah itu beli secara online maupun offline dengan harga yang kere-hore, aku sarankan kalian memiliki pengetahuan akan part-part PC. Seminimal mungkin kalian mengetahui tentang prosesor dan GPU. Di sini aku akan menjelaskan dasarnya aja tentang prosesor dan GPU. Ketika kalian ingin membeli PC rakitan yang sudah jadi, yang pertama kalian lihat itu adalah prosesornya. Kalau Intel, kalian harus melihat angka di belakang variannya. Ini varian kelasnya dan ini angka yang aku maksud. Angka paling depan menunjukkan generasi prosesor tersebut, seperti Intel i5 4590. Ini adalah Intel i5 generasi keempat karena angka paling depan angka 4. Intel i3 3240. Ini adalah Intel i3 generasi ketiga. Semakin tinggi angkanya semakin baru generasinya dan performanya juga lebih bagus. Lalu untuk AMD, aku sangat tidak menyarankan untuk seri lamanya seperti seri FX atau E-series yang A4, A6 sama A8. Kenapa nggak aku sarankan? Karena watt to performance-nya nggak sebagus Intel. Kalau AMD aku sangat menyarankan lebih baik ambil seri Ryzen. Untuk AMD, penamaan generasinya mirip dengan Intel. Ryzen generasi pertama memiliki awalan 1 atau 1000, seperti Ryzen 3 1200, Ryzen 5 1600. Generasi kedua awalannya pakai 2, Ryzen 5 2600 sampai seterusnya generasi terbaru. Untuk GPU juga sama. Angka pertama menunjukkan generasinya, dua angka di belakangnya menunjukkan GPU tersebut di kelas apa. Semakin tinggi angka pertamanya maka generasinya juga semakin baru, dan semakin tinggi dua angka di belakangnya maka semakin tinggi juga performanya. Contohnya GTX 1050, ini adalah seri 1000 series Nvidia. Dua angka di belakangnya menunjukkan ini adalah kelas bawah milik mereka yang memiliki performa nggak terlalu tinggi. Untuk varian yang lebih tinggi nanti ada 1060, 1070 dan 1080. Generasi terbaru ada 1650 dan 1660. Untuk AMD juga sama, RX 550, RX 560, RX 570 dan RX 580. Semakin tinggi dua angka dari belakang, semakin tinggi juga performa GPU tersebut di generasinya. Untuk mengetahui harga yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasinya, kalian bisa cek di marketplace, cari part-partnya satu persatu dan totalin. Seperti yang aku lakukan, aku cari Intel i5 5490 sepaket dengan motherboardnya, RAM 16GB DDR3, SSD dan HDD,
lalu casingnya dan PSU. Nanti kalian bisa dapat gambaran harganya. Kalau selisihnya kamu anggap terlalu jauh, kamu bisa skip dari penjual tersebut. Atau selisihnya nggak terlalu jauh nih, oke lah, untuk bayar jasa merakitnya bisa kalian terima. Lalu bagaimana caranya agar kalian bisa tahu performa dari prosesor dan GPU-nya? Nah, kalian bisa ke YouTube. Ketik aja di pencarian, misalnya aku mau cari performa dari prosesor i5 4590 dengan GTX 1050. Nanti akan banyak muncul gaming testnya. Di situ kalian bisa melihat gambaran besar dari performa prosesor dan GPU yang ingin kalian ketahui. Oke, itu aja Yepingnya. Sedikit saran kalau mau beli PC rakitan udah jadi dari toko. Ingat ya, ini untuk beli PC rakitan yang udah jadi, bukan untuk rakit sendiri. Kalau ada tambahan atau kesalahan bisa koreksi di kolom komentar. Jika kalian punya saran lain, kalian bisa share di kolom komentar juga. Akhir kata, see you next time and goodbye.